Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kasam waras. Masya Allah Kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kasam berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kasam yang masih punya banyak hutang semoga Allah lunaskan. Teman Kaisam yang sedih jangan sedih aja, yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Amin ya robbal alamin. Oke Kaisam akan bahas kasus yang ini lagi digembar-gemborkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Hong Kong. Apa sih kayak Tisam? Virus cuy. Kita ini hidup ya cuy ya. Udah Hong Kong ini kecil ya kan, kena virus, rumah sakit. Aduh. Semoga kita selalu sehat ya cuy ya. Jangan sampai kena virus, apalagi ini menjelang summer ya cuy ya. Udah panas ya. Panas di Hong Kong itu beda sama Indonesia. Kita di Indonesia segitu musim panasnya aja masih bisa tahan gitu ya cuy ya. Kok di Hong Kong kita nggak tahan ya cuy ya? Kenapa? Karena nggak ada angin ya. Kasam aja kipas nih ya, sampai ini tetap aja panas gitu. Ya kan, apalagi kalian gitu yang masih galau gitu kan, hidup panas terus. Maaf guys, maaf. Oke cuy, jadi ada kasus nih baru ya, baru diunggah oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Hong Kong. Ini warning kepada kalian yang mungkin suka hiking, suka basong ya cuy ya, naik-naik ke atas bukit atau melihat apa namanya hewan-hewan liar seperti nenek moyang kita. Siapa Kaisam? Monyet. Nenek moyang kamu kali. Jadi cuy, ada korban nih cuy yang jatuh karena dicakar si monyet ini. Jadi si pria lokal ini laki-laki ya cuy ya. Pria lokal umurnya 37 tahun. Dia di rumah sakit Yan Chai melakukan hiking di Kam Shun Country ya cuy ya. Dia ini berkontak langsung dengan monyet. Jadi monyetnya ini mencakar si pria tersebut sehingga pria tersebut itu jatuh kehilangan kesadaran setelah masuk rumah sakit di tanggal 21 Maret. Nah, sampai di bulan April ini dokter baru menemukan penyebabnya kenapa sih laki-laki ini kehilangan kesadarannya, koma ya cuy ya. Jadi ingat mbak yang kemarin itu 1 bulan koma, ya mungkin virusnya sama karena yang dirasakan ini adalah flu cuy. Flu ya, flu terus nyerang otak sampai nggak sadar diri. Nah ini virusnya namanya virus B. Apa kayak Kaisam? Setelah Kaisam baca, ini virus yang pastinya disebabkan oleh monyet. Sebenarnya virus ini virus langka ya cuy ya. Cuma ada sih di Kanada, di Amerika, di Cina itu ada virusnya. Tapi di Hong Kong ini baru ini cuy. Virus B ini baru terdeteksi ya. Ya karena si pria ini kecakar si monyet ya cuy ya. Nah penyebabnya virus ini tuh sampai parah banget cuy, karena virus ini bisa menyerang saraf otak ya cuy ya, dan pembengkakan di otak sehingga menurunkan kesadaran kita. Jadi kita itu kayak koma kayak gitu cuy. Nah kalau misalkan ini menyerang kepada manusia, apa sih dampaknya? Bisa menyebabkan 80% kematian. Makanya Kaisam itu woro-woro ke kalian itu kan kadang ya ada rasa kasihan, kasihan ya si monyet nggak ada makannya, coba kita kasih makan, iya kan? Padahal itu cuy mencelakakan ya cuy ya, karena semakin kita memberikan makan ke monyet, itu monyet jadi terbiasa beradaptasi dengan kita, jadi si monyet itu jadi nggak takut lagi sama manusia cuy. Ah itu nih ada Cece, oh udah nih cangkrok ya monyet, cepet kasih makan ya kan? Apalagi kita nih ya cuy ya, kita sengaja hiking malah sengaja ngasih makan monyet. Padahal kalian tahu nggak, memberikan makan kepada binatang yang liar di Hong Kong itu dendanya 10.000, 20 juta, jangan macam-macam kalian ya. Nah sekarang itu di di tempat-tempat liar kayak di sekitar daerah Kam Shan Road ya cuy ya, di daerah Lion Rock, terus Sing Mun, itu kan banyak monyet-monyet liar ya cuy ya. Nah kalian kalau misalkan sekalinya kalian itu memberikan makan dan ketahuan ya cuy ya, itu dendanya 20 juta, sekitar 10.000 maksimalnya. Nah sekarang itu di tempat-tempat liar pun jangan salah, karena mereka itu pasang CCTV untuk memantau ya cuy ya. Nah jadi kalian itu buang rasa kasihan kalian ya, memberi makan monyet-monyet ini. Jadi mereka itu cuy namanya juga binatang liar, jadi dia terbiasa untuk mencari makan dengan sendirinya. Apapun yang ada di situ ya
mereka makan gitu. Jadi kalian itu sudah stop, jangan kasihan-kasihan kepada monyet ya cuy ya. Jadi membiasakan mereka itu untuk beradaptasi mencari makanan sendiri ya. Semakin kalian kasihan sama monyet ini, misalkan dikasih nih, nah dia itu makin gak takut sama kita cuy. Jadi potensi dia menyerang kita itu lebih agresif. Nah maka dari itu jangan ya kasih makan monyet. Monyet di Hong Kong ini ada 3 spesies ya cuy ya. Monyet ekor panjang, monyet macaca. Nah ini monyet macaca ini yang biasanya dia ini membawa virus herpes B ini, dan yang mencakar pria ini juga tipikal monyet tipe macaca ini. Macaca mah tetangga saya Kaisam. Atau itu yang dulu pernah jadi dukun itu. Monyet di Hong Kong itu ada 1.800 kalau kalian pengen tahu, dan tersebar di 30 wilayah Hong Kong. Kira-kira di rumah kalian ada monyet nggak? Ya kan kadang ya, kalau misalkan kita rumahnya di pelosok nih, majikannya tiba-tiba monyet itu nyeruntul gitu ya. Lah ada monyet. Nah kita ini sebagai penduduk Hong Kong ya cuy ya, apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan ketemu monyet-monyet liar? Selfie kayak Tisam, ya kalian itu ya kan lumayan kayak Sam selfie sama monyet ya kan. Padahal monyet di Indonesia ya sering ya cuy kita jumpai, tapi kayaknya kalau ketemu monyet di Hong Kong tuh kayak makhluk langka gitu kan. Lebay kalian itu ya kan. Jadi hindari ya cuy ya memberi makanan monyet. Dan misalkan kalian itu kegigit atau kecakar, segera lakukan ini apa namanya, pakai air cuy. Air yang mengalir ya. Kalau misalkan memang digigit, kalian harus segera periksa ke dokter. Jangan sampai kalian kena flu tiba-tiba terserang virus herpes B ini ya. Ingat cuy, herpes ini kalau misalkan nyerang tubuh kalian, kesadarannya akan hilang ya. Ingat tuh bahaya, karena apa, 80% kalau misalkan kalian apa namanya kena virus ini, nauzubillah min dzalik, akan menyebabkan 80% kematian. Biasa ya cuy ya, Hong Kong itu kalau misalkan sudah ada apa namanya yang kena virus ini ya kan, koar-koarnya kan gede-gedean ya, sampai melakukan warning kepada kalian kan, hati-hati nih. Apalagi sekarang summer ya cuy ya, kalian itu kan kadang hacking gitu. Jadi kalau misalkan ada monyet yang menyamper kamu ya cuy ya, jadi kamu itu diusahakan jalannya lebih slow, pelan, dan jangan ini apa namanya, jangan makan di depan monyet. Ya kan, kadang kalian itu sambil ngeliat monyet makan ya kan, itu akan apa namanya, dirapasnya itu akan lebih besar coy. Jadi kalau misalkan kalian ke sana, usahakan dengan apa namanya, kalau misalkan bawa kresek, hindarkan bawa kresek karena bisa diserang juga. Jadi dia dikiranya makanan ya, orang ya cuy ya, bukan orang ya. Kok jadi orang? Monyet liar ya, kalau misalkan dia itu kan pasti lapar ya cuy ya. Gimana caranya dia mendapatkan makanan? Ya dengan menyerang kita, karena sering dikasih makan, jadi monyet ini GR gitu kan. Nanti juga ada cece yang kasih makan ya kan, langsung diserang. Nah ini potensi membahayakannya besar. Maka dari itu jangan membuat monyet itu mata memen. Gara-gara virus ini nih, pemerintah Hong Kong ini berdebat. Katanya sih cuy, monyet ini gimana kalau misalkan di sterilisasi ya cuy ya, dengan dimatikan. Kan populasinya ini kan banyak ya, 1.800. Katanya setengahnya ini dimatikan aja gimana. Nah tapi ada juga yang membantah kalau misalkan nggak perlu dimatiin. Jadi kita tinggal apa namanya mengajarkan penduduk Hong Kong untuk tidak memberikan makan, supaya monyet ini kembali ke kodratnya mencari makanan sendiri ya. Kadang hati manusia ini kan kadang ya suka kasih makan ya kan, jadi kasih makannya kepada siapa? Kepada fakir miskin saja ya. Biarkan monyet-monyet itu dia hidup dengan cara liar, dengan habitatnya sendiri ya cuy ya. Jadi udah stop, jangan kasih jagung, jangan kasih kacang, jangan kasih apapun, karena saat kalian ketahuan dendanya berapa? 10.000, 20 juta. Mungkin ini informasi yang bisa Kaisam bagi ke kalian supaya kalian hati-hati bertemu dengan monyet, karena sekarang manusia dan monyet sedang berkonflik. Hati-hati ya cuy ya, sehat-sehat, jaga diri. Kalau misalkan kalian hacking, hati-hati membawa diri. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.